Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifkatul Hasanah dengan NIM 233830421. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin penting tentang akuntansi manajemen sebagai bentuk penyelesaian tugas yang diampu oleh mata kuliah Ibu Rahasti Priyadi. Nah, ada beberapa poin nih diantaranya, yaitu apa itu akuntansi manajemen, peran akuntansi dalam sebuah organisasi, cara mengklarifikasi biaya dalam akuntansi manajemen, konsep activity based costing atau ABC, dan yang terakhir adalah konsep activity based management atau ABM. Nah, langsung saja yuk ke pembahasannya. Apa sih akuntansi manajemen? Nah, dalam hal ini coba deh kamu bayangin sebagai seorang manajer dalam sebuah perusahaan, di mana kamu harus setiap hari membuat keputusan seperti menu apa sih yang paling menguntungkan, atau haruskah membuat cabang baru, atau apakah harga yang sudah diterapkan itu sudah efisien. Nah, akuntansi manajemen adalah sistem pencatatan dan analisis sistem keuangan yang dirancang khusus untuk membantu pihak internal perusahaan, terutama para manajer dan pimpinan dalam membuat keputusan bisnis yang tepat dan strategis. Nah, sederhananya, akuntansi manajemen adalah kompas bagi manajer. Ia mengelola data keuangan menjadi informasi yang berguna untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan di dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam akuntansi manajemen ada 4 nih tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama itu adalah planning, yang kedua controlling, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Di mana planning di sini itu membantu menyusun anggaran dan target bisnis ke depan, atau sederhananya itu membuat rencana penjualan untuk kuartal berikutnya gitu. Yang kedua yaitu controlling, di mana memantau apakah relasi sesuai rencana, atau dalam artian seperti membandingkan biaya aktual plus dengan anggaran. Terus yang ketiga itu pengambilan keputusan, di mana akuntansi manajemen itu memberikan data yang relevan untuk pilihan-pilihan yang strategis. Apakah lebih murah membuat produk ini atau membuat produk sendiri atau membeli di luar gitu. Yang terakhir yaitu evaluasi kinerja, di mana seperti halnya menilai efisiensi setiap divisi produk dalam perusahaan begitu. Nah, jika tadi itu tentang tujuan akuntansi manajemen, sekarang kita akan membandingkan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Nah, perlu ketahui bahwa keduanya itu berhubungan dan ada beberapa aspek yang berbeda gitu. Di antaranya itu dalam tujuan, di mana tujuan utama untuk akuntansi manajemen itu untuk membantu pengambilan keputusan internal, sedangkan dalam akuntansi keuangan itu melakukan kondisi keuangan kepada pihak luar gitu. Nah, begitu juga dalam aspek jenis laporan keuangan. Jika dalam akuntansi manajemen itu menggunakan laporan biaya, anggaran, analisis variasi, dan laporan kinerja, maka dalam laporan keuangan yang digunakan itu adalah laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan catatan keuangan. Nah, berikut perbandingannya seperti yang sudah tertera pada PPT berikut. Untuk analoginya, andaikan saja akuntansi ini sebagai sebuah kapal laut, di mana akuntansi keuangan itu merupakan laporan perjalanan yang dibuat setelah kapal laut tiba pada pelabuhan, yang akan diberikan kepada pemilik kapal, investor, dan otoritas pelabuhan gitu. Nah, untuk akuntansi manajemen itu merupakan kompas, peta, ataupun GPS yang digunakan kapten selama berlayar untuk memutuskan rute terbaik, untuk menghindari badai dan menghemat bahan bakar. Begitu seterusnya. Jika ditanya apakah keduanya itu penting, ya sangat penting. Karena jika akuntansi menjawab bagaimana kondisi perusahaan tersebut, maka akuntansi menjawab lebih ke apa yang harus kita lakukan. Contohnya ya, PT Maju Bersama itu yang merupakan perusahaan minuman, di mana perusahaan ini itu memproduksi 3 produk, yaitu teh botol, teh jeruk, dan air mineral. Manajemen ini ingin tahu produk mana yang paling menguntungkan dan apakah perlu menghentikan salah satu produk gitu. Nah, secara total perusahaan tampak menghasilkan keuntungan, namun laporan keuangan tidak memperlihatkan secara rinci mana yang benar-benar menguntungkan dan mana yang justru merugi. Manajemen itu tentunya membutuhkan informasi yang lebih dalam membuat keputusan. Nah, di sini nih peran akuntansi manajemen. Nah, ada beberapa langkah yang harus
dilakukan. Yang pertama, analisis biaya per produk, yaitu menghitung biaya produksi, pemasaran, dan distribusi untuk masing-masing produk secara terpisah. Langkah kedua yaitu adalah analisis kontribusi margin, yaitu menghitung margin kontribusi tiap produk, yaitu harga jual itu dikurangi dengan biaya variabel. Langkah ketiga yaitu laporan segmen, di mana ini merupakan membuat laporan laba rugi secara terpisah per produk untuk melihat mana yang benar-benar menguntungkan. Dan yang keempat itu rekomendasi keputusan, di mana manajemen itu memberikan analisis kepada manajemen sebagai dasar keputusan yang strategis. Nah, data keputusan itu berdasarkan dengan data akuntansi manajemen, seperti pada keterangan yang sudah dituliskan tadi itu, bahwa teh botol dan air mineral itu bisa dipertahankan. Kenapa? Karena menguntungkan secara nyata. Sedangkan jus jeruk itu diputuskan untuk diberhentikan produksinya. Mengapa? Karena jus jeruk itu merugi dengan minus 40 juta per bulan. Nah, sumber daya jus jeruk ini itu bisa dialihkan untuk meningkatkan kapasitas teh botol, karena teh botol ini yang paling menguntungkan gitu. Estimasinya itu bisa sampai pada estimasi penghematan dan tambahan laba, yaitu senilai 190 juta per tahun. Nah, gitu teman-teman gitu. Kenyataannya tanpa akuntansi manajemen, manajer hanya bisa melihat laba total perusahaan yang tampak positif. Manajer tidak akan bisa menyadari bahwa salah satu produk justru jarang ya bagi manajer itu akan menyadari bahwa salah satu itu produk itu justru mengerus atau mengambil keuangan dari produk yang lain gitu. Mungkin itu saja ya dari yang materi poin pertama. Untuk selanjutnya kita akan beralih pada materi kedua, yaitu peran, tema baru, dan etika akuntan manajemen. Peran, tema baru, dan etika akuntan manajemen. Anggap saja posisi akuntan manajemen dalam sebuah organisasi, di mana akuntan itu tidak hanya soal mencatat angka saja. Dalam sebuah organisasi modern saat ini, mereka itu berperan sebagai mitra strategis manajemen, menjembatani data keuangan dengan keputusan bisnis nyata. Mereka duduk di antara data dan kebijakan sebuah perusahaan gitu. Diibaratkan seperti ini, anggap saja akuntan itu sebagai dokter spesialis dalam sebuah perusahaan, di mana seorang akuntan itu akan mendiagnosa kondisi sebuah perusahaan, adakah penyakit tersembunyi, dan merekomendasikan obat yang tepat agar bisnis tetap berjalan dan sehat gitu. Selanjutnya ada peran utama dalam seorang akuntan manajemen. Di antaranya yang pertama itu adalah perencanaan atau financial planner. Di sini akuntan itu menyusun anggaran atau budget tahunan, terus proyeksi pendapatan dan biaya, serta merencanakan investasi. Akuntan manajemen itu memastikan bahwa setiap rencana bisnis itu didukung oleh data keuangan yang realistis dan terukur. Mereka juga menyimulasikan skenario bagaimana jika, atau intinya ya, what if analysis. Contoh, mereka itu menyusun anggaran promosi dengan mempertimbangkan ROI yang harganya itu senilai dengan 2 miliar gitu. Lanjut terus pada tema baru dalam akuntansi manajemen, di mana dunia bisnis itu terus berubah. Nah, akuntan manajemen di era modern itu tidak cukup hanya memahami angka saja gitu. Mereka harus merespon tren global seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan tuntutan transparansi sosial. Contohnya itu seperti Grand Accounting, Digital Transformation, ESG atau Sustainability. Di sini Grand Accounting itu merupakan pendekatan akuntansi yang memasukkan dampak lingkungan hidup ke dalam perhitungan biaya dan pengambilan keputusan bisnis. Maka perusahaan itu tidak hanya menghitung untung rugi finansial, tetapi juga biaya yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Nah, mengapa Grand Accounting penting? Karena regulasi lingkungan itu semakin ketat. Perusahaan yang mengabaikan dampak lingkungan berpotensi menghadapi denda, boikot konsumen, dan hilangnya izin usaha. Di sisi lain, perusahaan yang mengelola lingkungan dengan baik justru mendapatkan keunggulan kompetitif dan kepercayaan investor. Selanjutnya itu ada digital transformation. Apa sih itu digital transformation dalam akuntansi manajemen? Dalam akuntan manajemen, teknologi
Digital transformation itu merupakan teknologi yang mengubah cara akuntan manajemen bekerja secara fundamental. Eh, atau kata lainnya fundamental big data. Di mana kecerdasan buatan atau AI itu cloud accounting dan otomatis memungkinkan analisis yang lebih cepat. Yang kedua, ada digital transformation dalam akuntan manajemen, di mana teknologi itu mengubah cara akuntan manajemen bekerja secara fundamental, big data, kecerdasan buatan AI, cloud computing, dan otomatis memungkinkan analis yang lebih cepat, akurat, dan real time gitu. Terus ada juga ESG dan sustainability. Itu terdapat environmental, social, governance, dimana kalau environmental itu mengukur dampak lingkungan, emisi karbon, penggunaan air, pengolahan limbah, dan konsumsi energi. Sedangkan sosial itu mengukur dampak sosial kesejahteraan karyawan, program komunitas, keberagaman, dan hak asasi manusia gitu. Terus pada etika profesi, di sini mengapa sih etika itu perlu kita bahas? Nah, akuntan manajemen itu memiliki akses informasi keuangan yang paling sensitif dan dalam perusahaan seperti data laba, anggaran rahasia, rencana ekspansi, terus bahkan kondisi keuangan yang belum dipublikasikan. Nah, tanpa etika yang kuat, informasi ini mudah disalahgunakan. Mengapa begitu? Karena kepercayaan itu aset terbesar bagi seorang akuntan. Sekali kepercayaan itu hancur, maka sulit untuk dibangun kembali. Mungkin akan bisa dimanipulasi, tetapi integritas itu tidak bisa untuk dibeli gitu. Terus ada 4 prinsip etika utama atau IMA standards. Yang pertama itu memiliki kompetensi. Seorang akuntan itu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai, selalu belajar dan hanya mengerjakan tugas yang dikuasai secara profesional. Yang kedua itu adalah kerahasiaan. Nah, akuntan itu tidak mengumumkan informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk kepada keluarga dan teman dekat. Yang ketiga yaitu integritas, di mana seorang itu akuntan itu harus jujur, tidak memanipulasi data, menolak suap, dan melaporkan informasi secara apa adanya, meskipun hasilnya tidak menyenangkan gitu. Yang keempat itu adalah menyampaikan analisis berdasarkan fakta dan data, atau bisa disebut dengan objektivitas gitu. Oke, selanjutnya poin ketiga nih, kalkulasi biaya dalam akuntansi manajemen. Kita akan belajar mengenali dan mengelompokkan biaya secara praktis menggunakan contoh usaha nyata nih. Konsep dasarnya, anggap saja kita beralih pada sebuah profesi usaha. Anggap saja dapur hangat, di mana dapur hangat ini merupakan usaha roti rumahan yang memproduksi dan menjual beberapa jenis roti, mulai dari roti tawar, roti isi, hingga roti sobek. Nah, kenapa saya memilih usaha ini? Karena memiliki komponen biaya yang beragam dan mudah dipahami. Anggap saja pemiliknya itu adalah Bu Hana ya. Lokasi di Bandung. Beliau memiliki 4 karyawan dan produknya itu ada roti tawar, roti isi, dan roti sobek. Produksinya itu sekitar kurang lebih 2000 pieces per hari, dan omset bulanannya itu sekitar kurang lebih 30 juta per bulan. Nah, sekarang nih kita coba pahami apa sih itu objek biaya. Nah, objek biaya atau cost object adalah segala sesuatu yang ingin kita hitung biayanya di dapur hangat. Objek biaya biasanya berupa, bukan langsung itu ya, bukan objektif di dapur hangat. Maksudnya itu objek biaya itu untuk menghitung biaya gitu. Contohnya itu di dapur hangat gitu. Biasanya yang kita hitung itu pada produk, divisi bagian, pelanggan, aktivitas. Nah, dalam produk ini biasanya setiap jenis roti yang diproduksi, seperti roti tawar, roti isi, coklat, roti sobek. Nah, kita itu ingin tahu berapa sih biaya untuk membuat satu loyang roti tawar itu gitu. Kedua itu divisi atau bagian produksi versus bagian penjualan. Andai kata kita ingin tahu berapa total biaya yang dikeluarkan biaya produksi pada bulan ini gitu. Terus ada pelanggan, seperti kita ingin tahu berapa biaya biaya pelanggan melayani pelanggan secara eceran atau secara grosir gitu. Selanjutnya itu adalah daftar biaya. Anggap saya akan tampilkan seluruh pengeluaran dapur hangat dalam 1 bulan. Nah, kita dulu nih secara apa adanya seperti yang dicatat oleh Bu Hana berikut. Jadi kesimpulannya,
dari semua pengeluarannya, total pengeluaran bulan Oktober itu adalah 25.450.000 ya. Nah, selanjutnya kita klarifikasi nih. Klarifikasi pertama itu biaya langsung versus tidak langsung. Nah, kita harus membedakan mana biaya yang digunakan produk roti gitu. Anggap saja biaya langsungnya itu kayak tepung terigu. Kita harus membedakan, seperti contoh ini, kayak gaji tukang roti itu bukan biaya langsung ya. Biaya langsung itu seperti tepung terigu, telur, margarin, mentega, isi roti coklat, dan lain-lain. Terus bagian yang tidak langsung seperti gaji tukang roti, listrik, gas LPG, sewa tempat, perawatan mesin. Nah, kesimpulannya bahan baku utama itu cenderung langsung karena terukur per produk. Nah, overhead seperti listrik, sewa, dan gaji staf produksi itu bersifat tidak langsung karena digunakan bersama untuk semua produk. Jadi yang langsung itu seperti bahan bakunya gitu. Klarifikasi kedua, di mana klarifikasi berdasarkan perilaku biaya terhadap perubahan volume produksi, seperti jumlah roti yang diproduksi gitu. Contohnya yang pertama itu tepung terigu. Ini merupakan tipe variabel di mana produksi naik, tepung naik proporsional gitu. Naiknya tepung itu proporsional gitu, sesuai dengan jumlah roti yang akan dibuat gitu. Dan rumus biaya total itu adalah biaya total sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel per unit kali jumlah unit. Contoh, jika biaya tepung itu 250 per buah bulan ini, maka bulan ini produksi 2000 roti. Nah, biaya tepung itu sama dengan 500.000. Kalau produksi naik jadi 3.000, maka biayanya itu 750.000 gitu. Klarifikasi yang nomor 3 yaitu biaya produksi dan non produksi, di mana klarifikasi ini berdasarkan fungsi dalam bisnis, apakah berkaitan langsung dengan proses pembuatan produk atau tidak, seperti tabel di atas. Nah, mengapa klarifikasi ini penting? Karena biaya produksi itu masuk dalam perhitungan harga pokok produksi atau HPP, sedangkan biaya non produksi dilaporkan sebagai biaya operasional periode berjalan dalam laporan laba rugi gitu, teman-teman. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang konsep auxiliary based accounting ABC dan perbandingannya dengan sistem biaya tradisional. Nah, utamanya pertama itu kita akan melihat apa sih kelemahan sistem biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional seperti metode jam kerja langsung itu seringkali tidak akurat di era manufaktur modern gitu. Mengapa? Berikut ada beberapa alasan mengapa ABC muncul. Pertama, terlalu menyederhanakan. Sistem tradisional biasanya hanya menggunakan satu dasar alokasi, misalnya jam kerja langsung atau jam mesin, itu untuk semua biaya overhead. Yang kedua itu distorsi biaya. Nah, produk yang volumenya tinggi atau mensubsidi produk yang volumenya rendah gitu, produk rumit yang butuh banyak pengaturan atau setup. Ia produksi sedikit seringkali terlihat lebih murah dari aslinya gitu. Terus yang ketiga itu faktor pada unit. Itu yang dimaksud itu bukan aktivitas. Maksudnya sistem lama itu mengasumsikan overhead itu disebabkan oleh jumlah unit yang diproduksi, padahal banyak biaya overhead yang disebabkan oleh kompleksitas, bukan volume ya. Gitu. Yang kedua, konsep cost driver dalam ABC. Di sini konsep tersebut tidak langsung dialokasikan ke produk, melainkan ke aktivitas. Nah, di sinilah peran cost driver atau pemicu biaya itu menjadi sangat krusial. Definisi cost driver itu merupakan faktor atau variabel yang menyebabkan timbulnya biaya dalam suatu aktivitas. Nah, fungsinya itu sebagai dasar untuk mengembangkan biaya dari kumpulan biaya atau cost pool ke produk gitu. Contoh aktivitas contoh aktivitas itu seperti pemeliharaan mesin, cost driver, dan jam mesin gitu. Nah, terus selanjutnya itu adalah demonstrasi perhitungan ABC. Anggap saja perhitungan sederhananya. Seperti gambar yang akan saya tunjukkan gitu. Nah, setelah kamu melihat daftar tabelnya itu, langkah pertama itu hitung tarif per aktivitas, di mana tarif itu sama dengan biaya aktivitas
dibagi total kapasitas driver. Pertama, tarif setup 1 juta dibagi 20 itu sama dengan 50 juta per setup. Yang kedua, tarif impeksi itu 600.000 dibagi 30 sama dengan 20.000 per impeksi. Nah, langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu mengalokasikan biaya ke produk. Nah, kita kalikan menggunakan aktual produk dengan tarif yang sudah dihitung. Yang pertama, produk standar. Hasilnya itu 250 dan 200.000. Nah, jadi total biaya ABC itu seharga 450.000. Yang kedua pada produk kostum, dengan total biaya ABC penjumlahannya itu senilai 1.150.000. Nah, kesimpulannya jika menggunakan metode tradisional, biaya seharga 1.600.000 itu mungkin dibagi rata begitu saja. Namun dengan ABC kita melihat bahwa produk kostum itu menyerap lebih banyak biaya, yaitu 1.150.000 karena ia lebih sering membutuhkan setup mesin dan pemeriksaan kualitas. Nah, ini memberikan informasi harga jual yang lebih akurat dan membantu manajemen melihat aktivitas mana yang boros biaya gitu. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu menjelaskan konsep activity based management ABM, baik analisis aktivitas yang bernilai tambah serta bagaimana ABM digunakan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Di sini dijelaskan bahwa kita akan menjelaskan bahwa seringkali orang bingung membedakan keduanya antara ABM dan ABC. Namun cara termudah untuk memahaminya itu jika ABC itu adalah fokus pada akurasi perhitungan biaya produksi atau jasa, maka ABM itu activity based management, yaitu tindakan mengubah informasi dari ABC untuk mengambil keputusan strategis, meningkatkan efisien dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Yang kedua yaitu adalah aktivitas bernilai tambah versus tidak bernilai tambah. Inti dari ABM adalah membedakan aktivitas mana yang benar-benar berkontribusi pada produk dan yang mana yang merupakan kepuasan pelanggan atau hanya membuat sumber daya gitu. Nah, aktivitas bernilai tambah value added itu akan menurunkan nilai produk dan kepuasan pelanggan dengan syarat yaitu mengubah bentuk fungsi produk. Nah, artinya tidak bisa dilakukan di tahap sebelumnya dan pelanggan mau bayar untuk itu gitu. Contoh nyatanya itu seperti proses pemerakitan smartphone. Nah, di mana desain perangkat lunak yang inovatif atau pemberian bumbu pada masakan di restoran. Ya, selanjutnya yaitu cara ABM memangkas pemborosan. Nah, manajemen menggunakan data ABM untuk melakukan 4 hal utama dalam menekan biaya. Yang pertama, activity elimination atau eliminasi, di mana menghapus total aktivitas yang tidak bernilai tambah. Misal menghapus proses persetujuan birokrasi secara yang berbelit-belit gitu. Yang kedua, activity selection, yaitu secara seleksi. Yang ketiga, activity reduction atau pengurangan. Dan yang terakhir yaitu activity sharing atau berbagi, di mana menggunakan kapasitas aktivitas untuk beberapa produk sekaligus guna mencapai skala ekonomi gitu. Ya, terus contoh strategi atau biaya pelanggan dan pemasok, di mana BM itu tidak hanya melihat internal tapi juga eksternal, seperti biaya pelanggan atau customer confiability. Kadang ada pelanggan yang memesan dalam jumlah sedikit tapi meminta banyak layanan seperti tambahan retur sering, minta kirim cepat, banyak tanya ke CS. Nah, dengan ABM perusahaan bisa melihat bahwa pelanggan besar belum tentu paling menguntungkan jika aktivitas pelayanannya itu terlalu tinggi gitu. Terus contoh lainnya seperti biaya pemasok. Pemasok A mungkin menawarkan harga bahan baku murah, tapi barangnya sering terlambat atau kualitasnya buruk sehingga perusahaan harus melakukan impresi ekstra gitu. Nah, mungkin hanya itu saja materi dari saya. Semoga kerangka ini membantu kalian memahami dari kelima poin materi tersebut. Kurang lebihnya saya Rifqatul Hasanah mohon pamit undur diri, dan sebelumnya saya mohon minta maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.